Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herianto, mahasiswa semester 6 Institut Agama Negeri Islam Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Pengembangan Masyarakat, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan kematangan karir anak. Ya, di sini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu karakteristik anak usia sekolah dasar, yang kedua itu tugas-tugas perkembangan karir anak sekolah dasar, yang ketiga itu indikator-indikator kematangan karir anak SD. Nah, yang pertama nih, karakteristik anak usia sekolah dasar. Apa sih? Oke, karakteristik anak usia sekolah dasar yaitu anak usia sekolah dasar atau sering disebut late childhood berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya anak menjadi matang secara seksual. Menurut Harlock, pada umumnya, usia anak berkisar antara 6 sampai 12 tahun. Akhir masa kanak-kanak memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak prasekolah. Pertumbuhan dan perkembangan aspek psikofisik anak berjalan relatif lebih tenang, perlahan-lahan, dan seimbang. Nah, masa antara usia 6 sampai 12 tahun dibagi atas 2 bagian. Yang pertama yaitu masa pertengahan anak, itu sekitar 6 atau 7 tahun. Sedangkan sampai usia 9 atau 10 tahun itu masa akhir anak atau pra-remaja, dari usia 9 tahun sampai usia 12 tahun. Nah, karakteristik anak usia sekolah dasar ini terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama itu perkembangan fisik. Oke, perkembangan fisik ini apa sih? Yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik anak pada masa ini menjadi agak lambat tetapi konsisten sampai mulai terjadi perubahan-perubahan pubertas. Collen dan Thompson menjelaskan perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua itu otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga itu kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang terakhir yaitu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Nah, yang kedua itu perkembangan kognitif. Menurut teori kognitif, Piaget, anak sekolah dasar kelas tinggi berada pada tahap operasional konkret menuju operasional formal. Anak memiliki konsep yang semakin jelas. Kemampuan-kemampuan anak yang berkembang adalah cara berpikir yang semakin kritis dengan mengajukan pertanyaan teoritis mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat dengan menentang pendapat-pendapat orang dewasa dengan identifikasi mengacu pada kelompok sebaya. Karakteristik perkembangan ditandai dengan kemampuan anak dalam mengklarifikasikan, menyusun, mengasosiasikan bilangan, mengkonservasikan pengetahuan tertentu, dan mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan emosi. Memasuki usia sekolah dasar kelas tinggi, kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui peniruan dan latihan. Proses peniruan dan latihan anak dalam mengontrol dan mengendalikan emosi dipengaruhi oleh kemampuan orang terdekat anak dalam mengendalikan emosi. Terus ada pengembangan bahasa. Nah, pengembangan bahasa anak sekolah dasar kelas tinggi berlangsung dengan sangat pesat, terutama kemampuan anak dalam mengenal dan menguasai pembendaharaan kata. Anak menambah kosakata dari berbagai sumber seperti pelajaran di sekolah, buku bacaan, media massa, atau pembicaraan dengan teman dan orang dewasa lain. Kosakata tersebut kosakata umum karena terdiri dari kata-kata yang digunakan secara umum. Anak sekolah dasar juga mempelajari kosakata khusus yang terdiri dari kata-kata dengan arti khusus dan penggunaan yang terbatas. Terus yang kelima ada perkembangan sosial. Berteman dengan teman sebaya sangat dibutuhkan oleh anak sekolah dasar kelas tinggi. Banyak anak yang datang ke sekolah bahwa untuk bermain-main dengan temannya. Anak memilih teman dekat yang memiliki kesamaan
kebutuhan dan minat sehingga dapat saling mengisi dan mengerti. Cara berpakaian, berbicara, istilah-istilah dari satu kelompok dengan mudah diambil alih oleh anak yang menjadi anggotanya. Terus yang keenam, perkembangan moral. Nah, perkembangan moral ini, konsep moral menurut pandangan anak pada usia ini adalah berperilaku sesuai dengan aturan dan patokan moral agar memperoleh persetujuan orang dewasa, bukan untuk menghindari hukuman. Anak menilai perilaku baik dan buruk didasarkan atas tujuan melakukan perilaku. Ketika anak SD mulai memasuki kelas tinggi, kode moral siswa sangat dipengaruhi oleh standar moral dari kelompok tempat anak mengidentifikasi diri. Terus yang terakhir adalah pengembangan religi. Periode usia sekolah dasar kelas tinggi merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan periode sebelumnya. Kualitas keagamaan anak sangat dipengaruhi oleh proses perbentukan atau pendidikan yang diterima. Oke, kita masuk ke yang aspek kedua, itu yang B, tugas-tugas perkembangan karir anak sekolah. Ini dibagi menjadi 11 poin ya. Yang apa sih tugas anak perkembangan karir anak sekolah dasar? Yaitu anak sekolah dasar merupakan tahapan perkembangan menuju masa remaja awal, sehingga tugas perkembangan seyogyanya mampu dilalui dengan baik. Mengumpulkan tugas-tugas perkembangan yang hendak dicapai oleh anak sekolah dasar. Ini jadi menurut Nurihsan itu dibagi menjadi 11. Yaitu yang pertama nih, menambahkan dan mengembangkan kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, belajar bergaul dan bekerja dengan kelompok sebaya. Yang kelima, belajar menjadi pribadi yang mandiri. Yang keenam, mempelajari keterampilan fisik sederhana yang diperlakukan baik untuk permainan maupun kehidupan. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati moral dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Yang kedelapan, membina hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungan. Yang kedelapan, belajar menjadi peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kesembilan, mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Dan yang terakhir, mengembangkan pemahaman dan sikap awal untuk perencanaan masa depan. Nah, jadi itu tugas-tugasnya. Ini aspek yang ketiga, kita akan membahas tentang indikator-indikator kematangan karir anak SD. Oke, apa sih indikator-indikator kematangan karir anak SD itu? Istilah kematangan karir untuk siswa sekolah dasar adalah kesadaran karir, karena pada tahap ini anak masih berada pada tingkatan kesadaran sebagai bentuk kematangan karir pada tahapannya. Jadi yang dimaksud kematangan di sini bukan berarti anak sekolah SD itu matang dalam berkarir, tapi yang dimaksud kematangan di sini adalah kesadarannya dalam memilih karir. Contohnya anak kelas 6 SD itu sudah bisa, oh saya sadar, saya cocoknya kerjanya seperti ini, saya cocoknya nanti mau jadi ini. Nah, itu kesadaran dalam berkarirnya. Tuh. Yang dibagi menjadi 11 juga. Yang pertama, pentingnya pengetahuan konsep diri yang positif tentang pengembangan karir. Yang kedua, keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kesadaran pentingnya perkembangan emosi dan fisik pembuatan keputusan karir. Yang keempat, kesadaran pentingnya pencapaian prestasi untuk mendapatkan kesempatan karir. Yang kelima, kesadaran hubungan antara pekerjaan dan belajar. Yang keenam, keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir. Yang ketujuh, kesadaran hubungan antara tanggung jawab personal, kebiasaan bekerja yang baik, dan kesempatan karir. Yang kedelapan, kesadaran bagaimana karir berhubungan dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat. Yang kesembilan, memahami bagaimana cara mengambil keputusan dan memilih alternatif berdasarkan pendidikan dan tujuan karir. Yang kesepuluh, kesadaran hubungan antara peran dalam kehidupan dan karir. Yang kesebelas, kesadaran tentang perbedaan pekerjaan dan perubahan peran laki-laki dan perempuan. Yang
ke-12, kesadaran terhadap proses perencanaan karir. Nah, jadi itulah tadi 3 aspek dalam perkembangan dan kematangan karir anak. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia yang tak luput dari salah dan lupa. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.